Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 1511, Portugis berhasil merebut Malaka dan ingin segera melebarkan kekuasaannya sampai ke Maluku. Tujuan Portugis menguasai Malaka yaitu untuk menguasai perdagangan yang melalui Selat Malaka atau yang melakukan perdagangan dengan Malaka. Mengetahui hal ini, Kesultanan Demak tidak mau tinggal diam dan melakukan penyerangan. Portugis adalah ancaman terhadap hubungan dagang antara Demak dan Malaka. Perdagangan yang dijalankan antara Demak dan Malaka adalah beras dan bahan pangan. Perlawanan terhadap Portugis dilakukan oleh Demak lebih dari satu kali. Meski pada awalnya sempat menemui kegagalan, perjuangan Demak akhirnya membawa hasil yang menggembirakan. Sejak Malaka pada tahun 1511 jatuh ke tangan Portugis, penjajah ini memaksakan sistem monopoli kepada pedagang yang telah terbiasa dengan sistem perdagangan bebas. Sejak itu, pedagang dari Persia, India, Cina, dan wilayah lain yang biasanya datang pada musim angin tertentu dan bertemu di Malaka mulai menghindari kota pelabuhan tersebut. Pedagang-pedagang yang datang ke Malaka harus mendapat izin dahulu dari pemerintah Portugis di Malaka. Untuk menghindarkan diri dari keadaan yang tidak menyenangkan tersebut, pedagang-pedagang mencari jalan yang tidak memerlukan izin, yaitu melalui Selat Sunda. Kerajaan Demak pada masa pemerintahan Raden Patah lalu mengutus Pati Unus dan pasukan untuk melakukan penyerangan ke kota pelabuhan Malaka. Penyerangan ini bertujuan untuk mencegah penyerangan ke Demak dan membantu kembalinya kekuatan kerajaan Malaka. Penyerangan dilakukan dua kali pada tahun 1513 dan 1521. Serangan yang dilakukan pada tahun 1513 itu dilengkapi dengan kekuatan 100 kapal dan 5.000 pasukan dari Jawa, serta tambahan tentara dari Palembang, hingga jumlahnya mencapai sekitar 12.000 pasukan. Pertempuran hebat terjadi di Selat Malaka antara armada kapal Portugis dengan armada Demak. Mereka bertempur habis-habisan, namun armada Portugis lebih canggih dengan senjata meriamnya. Sebanyak 70 kapal dan perahu Demak berhasil dihancurkan oleh Portugis. Sebanyak 800 pasukan Demak tewas dalam pertempuran itu. Meskipun dikalahkan, Pati Unus berhasil melarikan diri dan berlayar pulang menuju Demak. Setelah Raden Patah wafat pada tahun 1518, tahta Kesultanan Demak jatuh ke tangan Pati Unus yang kembali mempersiapkan armada untuk menggempur kedudukan Portugis di Malaka. Kegagalan atas ekspedisi jihad pertama rupanya dipelajari betul oleh Pati Unus. Dia kemudian mempersiapkan diri untuk perang selanjutnya dengan membangun sebanyak 375 armada kapal perang baru di Goa, Sulawesi. Hingga akhirnya pada tahun 1521, Pati Unus yang saat itu sudah menjabat sebagai raja memutuskan ikut ekspedisi ke Malaka dengan membawa 375 armada kapal baru itu. Namun kedatangan armada kapal perang yang besar ini telah diantisipasi oleh Portugis. Selain itu, Portugis segera menggunakan meriam yang dipasang di masing-masing kapal, di mana pada waktu itu, meriam adalah senjata pamungkas yang tidak bisa ditandingi oleh senjata apapun. Kapal yang ditumpangi Pati Unus terkena meriam saat akan merapat di pantai. Kapal pun hancur dan Pati Unus gugur akibat tembakan meriam itu. Penyerangan dilakukan sekali lagi bersama Aceh dan kerajaan Johor, tetapi tetap berhasil dipatahkan oleh Portugis. Perjuangan kerajaan Demak terhadap orang-orang Portugis tidak berhenti sampai di situ. Kerajaan Demak lalu menyerang dan membinasakan setiap kapal-kapal dagang Portugis yang melewati jalur Laut Jawa. Karena itulah, kapal dagang Portugis yang membawa rempah-rempah dari Maluku, Ambon, tidak melalui Laut Jawa, tetapi melalui Kalimantan Utara. Pada tahun 1527, pasukan gabungan Demak, Cirebon, Banten diberangkatkan untuk membendung pengaruh Portugis di Sunda Kelapa. Upaya Demak untuk mengusir Portugis diwujudkan dengan ditaklukkannya kerajaan Pajajaran oleh Fatahillah pada tahun 1527. Penaklukan Pajajaran ini disebabkan kerajaan Pajajaran mengadakan perjanjian perdagangan dengan Portugis, sehingga Portugis diperbolehkan mendirikan benteng di Sunda Kelapa. Ketika orang-orang Portugis mendatangi Sunda Kelapa, terjadilah perang antara kerajaan Demak di bawah pimpinan Fatahillah dengan tentara Portugis. Dalam peperangan itu, orang-orang Portugis berhasil dipukul mundur. Akhirnya pada 22 Juni 1527, Sunda Kelapa berhasil direbut oleh Fatahillah, yang kemudian mengubah namanya menjadi Jayakarta. Peristiwa itu menandai akhir perlawanan Demak terhadap Portugis.